Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Auranudin dari kelas K321 MNR. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi manajemen, yaitu ada planning, organizing, ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan yang terakhir ada manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen dan perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan ini berhubungan dengan tujuan yang dicapai di masa yang akan mendatang. Contohnya ada tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, tujuan jangka pendek. Setelah menetapkan tujuan organisasi, perlu adanya perencanaan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan ada rencana strategi, rencana taktis, dan rencana operasional. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yaitu suatu proses yang memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan bagi manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada fungsi pengarahan atau directing, yang bertujuan untuk memberikan panduan dan panutan kepada karyawan sehingga kegiatan operasional berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi. Yang selanjutnya ada pengendalian atau controlling, bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan operasional organisasi, yaitu ada penetapan standar penilaian, pengukuran kinerja kegiatan, evaluasi hasil kerja, dan perbaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dari fungsi manajemen pemasaran. Pengertian pemasaran itu sendiri merupakan salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu menciptakan nilai ekonomi. Manajemen pemasaran itu sendiri adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, proses serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Konsep pemasaran itu sendiri ada menggali informasi mengenai pasar, potensial maupun aktual, ada merancang dan mengembangkan program pemasaran, ada mengevaluasi melalui proses penggalian informasi mengenai efektivitas proses pemasaran perusahaan. Konsep pemasaran yaitu ada ruang lingkup pemasaran, ada konsep produksi, produk, penjual, pemasaran, dan yang terakhir pemasaran sosial. Mengembangkan strategi pemasaran merupakan rencana pemasaran untuk menentukan dan mengonsep bauran pemasaran. Merancang dan menyusun bauran pemasaran itu ada menetapkan pembeli yang dijadikan target, memperkirakan jumlah penjualan, dan menyusun kombinasi kebijakan pemasaran untuk mencapai target penjualan yang ditentukan. Ada kebijakan penyaluran, yaitu distribusi. Keputusan saluran akan mempengaruhi dua hal, yaitu jangkauan penjualan dari setiap alternatif saluran yang dipilih, jelas dipengaruhi unsur-unsur lain yang tetap dalam bauran pemasaran perusahaan. Ada beberapa alternatif yang mungkin dipilih penjual dan didistribusikan produknya oleh konsumen, yaitu manufaktur melalui konsumen. Yang kedua, manufaktur melalui pedagang eceran dan konsumen. Yang ketiga ada manufaktur pedagang besar ke pedagang eceran dan ke konsumen. Yang terakhir ada manufaktur ke agen, ke pedagang besar, dan ke pedagang eceran konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pentingnya pengelolaan manajemen SDM. Saat ini sangat disadari bahwa SDM merupakan masalah perusahaan yang paling penting, karena SDM menyebabkan sumber daya yang lainnya dalam perusahaan dapat berfungsi oleh dijalankan.
Yang kedua, SDM dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Dan yang tiga, melalui manajemen sumber daya manusia ini mengharuskan manajemen atau pimpinan perusahaan menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaannya agar tujuan perusahaan yang diinginkan itu tercapai. Kegiatan MSDM ini ada perencanaan, pengorganisasian, manajemen staf, kepemimpinan, pengendalian, dan pengawasan. Macam-macam pengelolaan SDM ada personalia, Human Resource Development atau HRD, ada Human Resource Management. Dan tujuan manajemen SDM ini untuk meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Fungsi manajemen ini ada fungsi manajerial, yaitu ada planning, organizing, directing, controlling. Kalau untuk secara operasional fungsi operasional ada pengadaan tenaga kerja, pengembangan, konversasi, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja, melakukan analisis jabatan atau menetapkan karakteristik pekerjaan masing-masing SDM, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja, menyeleksi calon pekerja, melakukan penempatan dan orientasi karyawan baru, menetapkan upah gaji dan cara memberikan kompensasi, dan menyelesaikan perselisihan perburuhan, menyelesaikan keluhan dan relationship karyawan. Tantangan manajemen SDM, ada tantangan eksternal dan internal. Tantangan eksternal sendiri yaitu perubahan teknologi, perubahan peraturan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra, dan kegiatan pesaing. Kalau tantangan internal udah muncul karena adanya SDM yang mengejar atau pertimbangan atau trade-off diantaranya finansial, penjualan keuangan, servis, produk, dan lain-lain. Selain itu, dihadapkan pula pada serikat pekerja, sistem informasi yang semakin terbuka, dan budaya organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu ada di lembaga keuangan yang ada di Indonesia sebagai sumber penyedia dana yang dapat dipilih perusahaan, diantaranya pasar finansial, bank, dan lembaga pembiayaan seperti pegadaian atau perusahaan sewa guna. Keputusan pendanaan perusahaan memerlukan dana dengan berbagai alasan, antara lain pembiayaan operasional sehari-hari, pembiayaan penjualan kredit, pembiayaan persediaan, pembelian aset pendukung operasional. Peran dan tanggung jawab manajemen keuangan yaitu mengambil keputusan investasi, mengambil keputusan pembelanjaan, mengambil keputusan dividen. Peran dan tanggung jawab manajer keuangan yaitu penggolongan investasi aktiva tetap dan pemilihan alternatif, metode penilaian investasi, arus kas masuk, dan metode average rate of return. Peran dan metode masa pengembalian investasi, metode net present value, metode probability index, metode internal rate of return. Perencanaan keuangan ada pengeluaran jangka biasa dan pengeluaran jangka panjang. Pengeluaran jangka biasa pengeluaran yang muncul dalam aktivitas sehari-hari. Kalau pengeluaran jangka panjang, tambahan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi pengeluaran operasionalnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.